Halo semua, jumpa lagi di podcastnya Apa Iya. Episode podcast kedua ini, aku mau coba angkat topik kenapa baterai smartphone atau Android cepet habis. Gak kayak HP-HP zaman dulu. Misal Nokia atau Asia Phone kalau kalian pernah pakai. Terus ya HP-HP zaman dulu ya, itu bisa bertahan 2, 3, bahkan 5 hari atau mungkin 1 minggu mungkin ya. Itu bisa lama banget kan dibandingin sama HP-HP zaman sekarang atau smartphone. Itu beda banget, boros banget kalau HP zaman sekarang ini. Itu kenapa sih? Nah, memang baterai saat ini itu belum mampu ya. Kalau aku baca beberapa artikel, itu masih dicari sama peneliti, belum ada yang cocok banget untuk dijual ke pasaran dengan harga murah dan ukuran baterainya itu kecil, cocok di smartphone, tapi memiliki daya yang besar, daya penyimpanannya ya. Nah, itu masih belum ditemukan setahu aku sejauh ini. Belum ada yang cocok ya. Jadi salah satu cara sih kita harus menghemat penggunaan smartphone kita. Nah, di sini aku mau coba kasih beberapa tips gimana sih cara menghemat baterai smartphone. Memang ini banyak ya di beberapa artikel atau di YouTube. Cuman di sini aku mau ngasih rekomendasi yang aku udah praktekin dan aku udah alamin. Ternyata memang setelah aku coba cara-cara ini memang menghemat baterai smartphone aku ya. Jadi mungkin ini juga bermanfaat buat kalian. Jadi cara-caranya itu biasanya aku pertama matiin beberapa sensor yang aktif. Jadi intinya sih aku pengen buat si smartphone ini berkurang kinerjanya. Entah itu dari prosesornya, entah itu dari VGA-nya atau hardware yang lain ya, ada RAM dan lain-lain. Nah, itu aku mencoba istirahatkan. Jadi ketika device-device yang ada di perangkat kalian itu diistirahat, otomatis daya listrik yang masuk ke perangkat itu juga rendah. Nah, kalau udah rendah, otomatis baterai kalian itu bisa lebih hemat. Jadi sensor apa sih yang ada di smartphone? Umumnya sih rata-rata smartphone itu punya sensor auto brightness yang buat ngatur cahaya terang atau gelap secara otomatis. Nah, itu kalau kalian mau hemat, mending kalian matiin aja fitur itu. Kemudian ada fitur GPS atau lokasi. Nah, kalau fitur ini kalian nggak perlu untuk aktifkan sensor GPS ini, jadi mending dimatikan aja. Karena GPS ini menurut aku memang cukup makan daya baterai, jadi mending dimatiin aja. Kemudian Bluetooth. Kalau kalian nggak pakai Bluetooth, buat apa dihidupin? Jadi mending dimatiin aja. Nah, pakai data juga. Jadi kalau kalian mungkin ya bepergian dan nggak butuh pakai data, itu lebih baik pakai datanya dimatiin aja. Jadi bisa lebih hemat ke baterai saat kalian traveling. Kemudian setelah kalian matiin tuh fitur-fitur auto brightness atau pencahayaan HP yang otomatis, setelah kalian matiin,
itu coba kalian kurangin kecerahan layarnya. Jadi kurangin semaksimal mungkin. Jangan terlalu terang. Itu cukup boros karena smartphone kan sekarang full layar, udah nggak pakai tombol-tombol lagi. Jadi bener-bener layar semua isinya. Dan di dalam layar itu juga banyak LED atau lampu ya. Jadi ketika banyak lampu yang hidup dan banyak lampu yang terang, itu otomatis butuh daya yang lebih besar. Jadi kalau kalian kurangin cahayanya, otomatis baterai kalian kemungkinan itu bakal lebih hemat. Selain itu, aplikasi. Tadi kan kita ngobrolin banyak mengenai hardware. Sekarang di sisi softwarenya. Nah, di sisi software kita perlu atur juga karena software ini akan menggerakkan hardware kalian. Jadi kinerja HP kalian itu bisa tinggi atau rendah, itu juga tergantung dari aplikasi. Jadi kita minimkan juga penggunaan aplikasi. Pertama, uninstall deh aplikasi-aplikasi yang nggak kalian pakai. Kemudian gunakan dark mode kalau memang HP kalian udah support sama fitur ini, atau mode gelap. Nah, itu berpengaruh juga sih sama kemampuan baterai smartphone kalian. Bisa jadi lebih hemat deh, cobain aja. Kemudian kalian bisa gunain wallpaper yang gelap di HP kalian. Itu juga bisa menghemat. Kemudian kalau kalian ada wifi di rumah, itu mending pakai data seluler kalian itu dimatiin aja. Jadi mending kalian gunakan wifi. Atau bahkan ketika sinyal data nggak kalian perluin, misal nih nggak ada yang telepon, terus nggak ada yang SMS juga, nah itu mending dimatiin aja sinyal HP-nya. Jadi kalian bener-bener full menggunakan wifi. Itu menghemat banget deh. Kalian harus cobain. Kemudian kalau memang kalian butuh jaringan sinyal dari kartu kalian, itu kalian bisa pilih sinyal yang bagus di rumah kalian. Misal di rumah kalian itu ternyata 2G, itu jaringan yang terbaik, atau jaringannya penuh, sinyalnya tuh penuh kalau dilihat di HP kalian. Nah, ketika sinyal penuh, ini otomatis kinerja perangkat kalian atau HP kalian itu nggak perlu susah-susah buat nyari sinyal. Itu bakalan menghemat juga ke perangkat kalian. Kalau memang 3G yang bagus di rumah kalian atau di lokasi kalian, itu gunakan 3G. Jadi kenapa aku rekomendasiin untuk pilih jaringan yang terbaik? Itu karena ketika sinyal di HP kalian itu rendah, otomatis si HP ini bakal kirim listrik yang banyak ke perangkat sinyal ini biar dia bisa dapat sinyal yang lebih baik. Jadi ketika dayanya rendah, otomatis tangkapan sinyalnya rendah. Ketika dinaikin, itu tangkapan sinyalnya bisa lebih tinggi, tapi boros ke baterai. Jadi mending kalian pilih yang benar-benar bagus. Itu menghemat juga sih ke baterai kalian. Kemudian yang terakhir, kalau kalian di perjalanan, mending aktifin mode pesawat. Itu saran aku terakhir. Mungkin itu aja ya teman-teman, tips dari aku gimana caranya buat menghemat
baterai smartphone kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa komen kalau memang kalian perlu topik yang mau diangkat di podcast-podcast selanjutnya. Kita tunggu ya. Terima kasih. See you.